Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, kita masih berputar dalam obrolan tentang 7 dimensi lansia dalam rangka pemberdayaan lansia, dalam rangka lansia tangguh. Nah, sekarang sampailah kepada dimensi yang ketujuh. Dimensi akhir ya. Dimensi yang ketujuh itu adalah dimensi lingkungan. Jadi kita ingatkan kembali ya dari awal. Yang pertama adalah spiritual, intelektual, fisik, emosional, profesional, vokasional, kemasyarakatan, dan terakhir adalah lingkungan. Konsep-konsep lingkungan ini sudah dilakukan baik dalam ajaran agama maupun pemerintahan atau budaya-budaya yang lainnya. Itu ya, budaya Sunda menyebut samemeh dulur nu jauh tatangga heula nu deukeut. Tah eta, samemeh dulur nu jauh tatangga heula nu deukeut. Sebelum kepada orang lain yang jauh itu tetangga dulu. Karena di situ, makanya di dalam filosofi Sunda disebut runtut rukun rumah tangga, akur jeung tatanggana, bari takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan itu, ya. Oke. Lingkungan yang mana Ki? Lingkungan anu kalingkung ku wawangunan, katincak ku tatapakan, katingker ku papageran. Itu ajarannya. Jadi yang mana? Yang tidak terhalang oleh sawah, tidak terhalang oleh gunung, tapi ngalingkung di situ. Semuanya rumah, paling-paling jalan-jalan kecil, gang dan lain sebagainya. Seperti itu, ya. Itu yang disebut dengan lingkungan terdekat. Yang kata agama itu adalah yang tercium harumnya makanan. Jadi lamun masak tercium itu tetangga. Oke? Nah, sekarang ajaran agama. Ajaran agama mengatakan bahwa salah satu sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapa yang disebut orang yang baik itu? Begitu kan? Atau apa saja yang termasuk kepada kategori orang yang baik? Nah, Rasul tidak menjawabnya secara pribadi. Beliau menyuruh tanyakan aja ke tetangganya. Jadi tetangga itu adalah lahir batin saksinya. Ulah lalawora ya. Jangan kira-kira kita bertetangga dengan rumah tangga ya, dengan tetangga itu adalah sangat-sangat penting. Karena itu kita bertetangga itu adalah takdir. Aki sering menyebut, Aki tidak tahu bahwa akan dilahirkan di Jawa Barat, tidak tahu akan dilahirkan oleh ibu bapak yang sekarang. Akhirnya ya Aki takdir harus diterima. Yang harus dipelihara ya lingkungan. Kita tidak usah ngurus Amerika. Ya paling kita solidaritas ke gajah. Itu adalah solidaritas. Tapi yang diurus oleh perintah agama itu adalah lingkungan sendiri. Nah gitu ya. Konsep lingkungan ini sangat banyak. Aki ingat ya, ada konsep gubernur kita. Gubernur, kalau bahasa Sundanya gubernur. Ini gubernur kita, yaitu Pak Haji Aang Kunaevi. Beliau memerintah Jawa Barat itu 2 periode full, yaitu 1973 sampai 1983. Beliau membuat program yang disebut dengan GHS, Gerakan Hidup Sehat. Di mana Gerakan Hidup Sehat itu? Yaitu kata Pak Aang itu adalah di 5 ur. Apa itu 5 ur? Hiji batur sakasur, teman sekasur. Jadi sehat itu kita harus hidup itu dengan teman sekasur dulu. 2, teman sedapur. Teman sedapur itu yang satu rumah. Baik itu anak, cucu, menantu, itu adalah yang harus dipelihara.
Kemudian setelah batur sakasur, batur sadapur itu langsung ke batur sasumur. Nah ini konsep dulu sasumur itu adalah satu tampian, satu MCK lah kalau sekarang mah. Karena dulu itu beberapa rumah satu MCK. Pacilingan, tahu Pacilingan itu adalah WC ya, berada di sawah itu beberapa orang. Nah disebutlah batur dapur, batur salembur, batur sasumur. Jadi sumurnya dulu mah sumur juga kan bersatu. Jadi sumur itu tidak punya kita sumur di rumah masing-masing atau MCK di rumah masing-masing. Batur sasumur, terus batur salembur, yaitu satu kampung. Satu kampung itu yang tidak dibatasi dengan helatan yang lain. Di Aki juga dulu batur salembur disebutnya lembur Sukarasa. Tapi setelah dipisah oleh jalan besar menjadi ada Sukarasa, ada Mekarasa, gitu ya. Itu konsepnya Pak Angku Naepi. Setelah batur salembur, batur sagupernur. Kok jauh Ki? Itu adalah istilahnya, maksudnya karena beliau yang menganjurkan. Jadi kita itu adalah yang disebut dengan ada paguyuban dan patembayan itu ya. Paguyuban itu ya kalau kita sebagai orang Jawa Barat ya kita paguyubannya Jawa Barat, patembayannya dengan Jawa Tengah, dengan Sumatera. Tapi kalau kita bercerita orang Indonesia, paguyubannya adalah Indonesia, patembayannya itu dengan Arab Saudi, dengan Singapura, begitu. Itu konsepnya Pak Gubernur. Jadi gerakan hidup sehat ini benar-benar. Nah, si gerakan hidup sehat ini melahirkan apa? Melahirkan posyandu, pos pelayanan terpadu. Itu kan bukan di Jawa Barat, di nasional. Kita juga sudah merintis itu. Tahun 83 kan GHS-nya itu. Jadi kita sudah ada Pokbang. Setelah ada Pokbang, kemudian ada posyandu. Posyandu itu satu lembur, satu RW, satu kampung. Jadi posyandu itu bukan satu desa. Sampai sekarang kan konsepnya. Nah dulu mah satu kampung bisa 2 RW, bisa 1 RW. Sampai sekarang juga begitu. Ya, itu konsep posyandu. Nah di lain pihak, ada lagi yang disebut dengan konsep PKK, disebutnya dasa wisma. Dasa itu 10, wisma itu rumah. Jadi pekerjaan PKK itu satuannya adalah 10 rumah dalam rangka melaksanakan 10 program PKK. Ya gitu, penghayatan dan pengamalan Pancasilanya dimantapkan 10 rumah. Nah 10 rumah juga tentang apanya? Yaitu tentang 10 langkah gotong royongnya ya dan lain sebagainya. Itu. Nah di tempat lain di pemerintahan juga ada yang disebut konsep pertanian patani saamparan. Apa itu patani saamparan? Yaitu petani yang satu hamparan. Yang satu hamparan itu harus sama hari tanamnya, harus sama hari panennya gitu lah. Jadi musimnya tuh harus sama. Kenapa? Kalau kerencilan itu akan mengundang hama. Akan mengundang apa ya hama itu. Pokoknya mah bangsa Nukarar itu yang merusak tanaman itu. Makanya harus satu kata. Nah dari situlah, dari satu hamparan, dari PKK 10 rumah, dari posyandu 10 lembur akan menciptakan nantinya itu yang disebut dengan falsafah Sunda, ciri sabumi, cara sadesa, jawadah tutung jiritna, sacarana, ageman urang sahadat begitu ya. Jadi maksudnya adalah ageman urang sahadat itu di dalam agama juga kan beda-beda gitu ya. Tidak apa-apa gitu ya. Lain tepak sejen igal. Nah itu filosofi. Nah disitulah yang disebut dengan lingkungan. Luar biasa ini konsep lingkungan itu ya, karena konsep lingkungan ini tidak berpikiran besar tapi melahirkan apa yang disebut gotong royong, apa yang disebut sabilulungan ya. Kalau kita itu kan dulu adanya kampung KB, itu hakikatnya yaitu dari satu lembur, satu riungan dalam rangka kebutuhan kontrasepsi. Sekarang kan jadi satu desa. Padahal kalau desa itu adalah pemerintahan. Jadi Aki suka nyebut ada negara dalam negara.
Itu ya. Jadi itu konsep lingkungan. Ini dimensi yang ketujuh nih Pak Heri ya. Ini berlanjut nih, tidak satu episode ini saja dulu. Aki berikan dulu dasar-dasarnya dan supaya kawan-kawan juga mengetahui bagaimana usaha-usaha si orang yang lama ini atau jadul ini termasuk Pak Gubernur Aang Kunaepi menjadi pondasi yang sekarang. Ya, tidak berarti yang dulu itu semuanya jelek, tapi ada konsep-konsep yang bisa dipakai sampai sekarang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.